Oke, kita mulai ya, Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera dan bahagia. Guten Morgen, herzlich willkommen in unserem ersten webinar pembelajaran terdiferensiasi dalam pembelajaran bahasa Jerman. Mengawali kegiatan ini, mari kita menundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk berdoa, bermohon, dan bermunajat atas segala yang kita lakukan. Mudah-mudahan akan bernilai kebaikan dan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu semua hadirin yang terhormat, webinar ini merupakan kerjasama antara BGP Banten dengan IGBJI, Ikatan Guru Bahasa Jerman. Dan ini baru kita mulai untuk pertama kalinya. Oke, baik. Sebelum ke acara selanjutnya, mari kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan-sambutan. Yang pertama, mudah-mudahan Pak Gita sudah siap ada di room. Yang pertama, sambutan dari Kepala BGP Banten, Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, SPD MPDOR. Untuk Bapak Dr. Sugito Adiwarsito MPDOR, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebaris kalimat yang harus kita ucapkan pagi ini karena kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan kegiatan kita upaya peningkatan kompetensi bagi kita bersama. Insya Allah apa yang kita lakukan nantinya bermanfaat bagi peserta didik kita. Selanjutnya, rasa terima kasih kami kepada seluruh panitia, kepada komunitas yang hari ini telah mempersiapkan agenda ini dan ini secara kontinu dilakukan. Kami Balai Guru Penggerak sekaligus mengucapkan rasa bangga dan terima kasih atas segala hal upaya yang kita lakukan bersama ini. Permohonan maaf ketika dalam pelaksanaan ada beberapa fasilitas yang kami sediakan dari mulai kami semua sumber daya manusia, fasilitas lain sebagai pendukung yang kurang bermanfaat, mohon maaf.
yang kurang optimal sehingga Bapak dan Ibu kurang berkenan. Tapi insya Allah kami semua tahu ini karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu menyambut baik apa yang telah digagas oleh komunitas ini terkait dengan tema. Saya sangat appreciate. Kenapa? Karena hal-hal inilah yang perlu terus kita lakukan. Ada tiga hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan refleksi diri ini. Di kami, di bidang keilmuan saya, itu ada satu hal yang disampaikan oleh Muska Mosten terkait dengan teaching style gitu. Kami punya self check dalam proses pembelajaran siswa. Itu siswa diberikan kewenangan untuk cek kemajuannya sendiri. Artinya di sana ada proses menilai diri sendiri sebelum kemudian siswa tersebut memutuskan ke pembelajaran selanjutnya. Akibat dari ini, guru harus menyediakan rangkaian proses pembelajaran materi secara gradual, secara bertahap, sehingga peserta didik melakukannya sendiri, membandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, kemudian memutuskan saya sebagai peserta didik akan lanjut atau mengulang. Yang kedua, Bapak Ibu saya hormati, saya pernah di suatu kegiatan mendapatkan juga bagaimana melakukan self assessment yang ditujukan untuk mengukur profesionalisme seseorang, bahkan sudah di bidang pekerjaan. Bagi rekan-rekan akan dinyatakan profesional atau tidak profesional, tentu saja dilakukan assessment. Tapi kemudian teman-teman yang mau diakses ini diberikan lembar penilaian diri, ada bisa 100, bisa 50, bisa 100 butir atau berapapun sesuai dengan kriteria, sesuai dengan kompetensi yang akan diukur, indikator-indikator yang nanti harus dibandingkan dengan diri sendiri melalui self assessment. Keputusan-keputusan yang diambil, saya akan berlanjut nantinya diakses oleh asesor atau tidak, itu justru saya pribadi yang ambil. Kalau saya mengisi seluruh 50 atau 100 butir yang diaseskan, maka selanjutnya adalah asesor mengklarifikasi. Tapi kemudian ketika saya hanya mengisi sebagian, bisa saja sebagian kecil, maka proses assessment tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena saya pribadi saja belum sudah memutuskan diri belum kompeten, belum profesional, lalu kenapa orang lain harus mengukur-ukur diri saya? Artinya di sana ada dua hal yang membuat saya memutuskan iya atau tidak, saya merasa kompeten atau tidak, karena kepercayaan diri saya. Saya tahu persis diri saya. Maka saya putuskan semua untuk saya isi 100%. Tapi juga suatu saat, oh saya ternyata memang tidak mampu, belum mampu, maka saya menunda itu. Lebih baik daripada di-assess, saya harus menarik diri untuk mempelajari, untuk berlatih lebih lanjut terkait dengan bidang pekerjaan saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penilaian diri ini yang ketiga, diperlukan terutama kejujuran, kemampuan akhirnya merefleksi diri secara jujur, sekaligus kemampuan membandingkan apa yang saya miliki, apa yang saya punya, dengan kriteria-kriteria, dengan indikator-indikator yang nantinya akan diakses oleh pihak lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, refleksi diri melalui self-assessment ini memerlukan lagi-lagi pengetahuan yang cukup. Kenapa? Karena tentu saja ini nanti akan akurat atau tidak akurat sangat tergantung dari kemampuan diri pribadi seseorang untuk membandingkan dengan kriteria dengan indikator-indikator yang telah ditentukan. Untuk itu full eh, kepercayaan diri yang penuh itu yang kemudian harus dimiliki
seseorang yang mau melakukan refleksi diri. Lack of confidence akan membuat kita merasa tidak mampu berbuat apa-apa, tidak memiliki kompetensi apapun. Tapi kemudian ketika overconfidence, maka kecenderungannya adalah seolah-olah saya mampu semua. Dan ketika hal itu terjadi, maka hanya akan menunggu kegagalan-kegagalan ketika nanti diklarifikasi oleh asesor. Bapak dan Ibu yang saya hormati, BGP Provinsi Banten menyadari bahwa self-assessment ini baik, ini memang penting, ini memang perlu. Telah disediakan platform yang memungkinkan para guru, para tenaga kependidikan untuk mengakses. Tapi kemudian kami di Balik Guru Penggerak Provinsi Banten berusaha untuk menjadi pelengkap instrumen model assessment pendamping bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami percaya bahwa Bapak dan Ibu memiliki full of confidence untuk mengukur diri, tapi kemudian kami menyiapkan instrumen pendamping sehingga kami melakukan performance based assessment bagi Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu merasa bahwa saya percaya diri, bahwa saya bisa merencanakan pembelajaran. Tapi kemudian kami berusaha untuk melihat apakah perencanaan pembelajaran yang telah Bapak dan Ibu susun sesuai dengan kriteria-kriteria, indikator-indikator sebagaimana layaknya sebuah perencanaan pembelajaran yang baik. Ini bukan untuk menilai-nilai, menjustifikasi, menempatkan Ibu pada level apa, Bapak pada kemampuan apa, tapi kemudian kami berusaha untuk melihat sisi bagian mana yang bisa dilakukan peningkatan sehingga ada improvement semakin baik dalam upaya merencanakan pembelajaran misalnya. Bapak dan Ibu, upaya-upaya bersama inilah yang kita lakukan, tapi terus karena kemampuan terbatas dan seterusnya, sehingga rasanya refleksi diri inilah yang kemudian perlu kita kedepankan, tapi kemudian ketika diperlukan data pembanding, maka disediakan alternatif-alternatif assessment, alternatif-alternatif yang Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk membantu mengukur kemampuan diri Bapak dan Ibu sebagai upaya melayani peserta didik kita melaksanakan pembelajaran sebaik-baiknya. Kami dari Balik Guru Penggerak Provinsi Banten sekali lagi mengucapkan terima kasih, permohonan maaf. Mari bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak dan Ibu bisa melanjutkan kegiatan webinar ini secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sugito Adiwarsito atas sambutannya. Terima kasih juga atas segala informasi yang sudah disampaikan Bapak Ibu yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua IGPJI Pusat, Ibu Eka Dewi Indrawijaya, M. Hum. Untuk waktunya kami persilahkan. Peter. Terima kasih. Guten Morgen. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, MPDOR, yang sudah memberi pengantar yang begitu bagus, mengajak kita semua untuk dapat merefleksi supaya mampu mengenal diri lebih baik dalam meningkatkan langkah-langkah berikutnya dalam meningkatkan kompetensi diri maupun kompetensi anak didik kita. Terima kasih juga kepada institusi BGP Provinsi Banten beserta timnya yang sudah mendukung dan menyelenggarakan acara ini sehingga teman-teman mempunyai wadah untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kompetensi. Ya, judul kegiatan kita adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya agak bingung tadinya membaca judul terdiferensiasi. Saya pikir kalau saya lebih suka yang berdiferensiasi karena kesannya kalau berdiferensiasi biasanya kita yang aktif ya. Kalau sepertinya agak pasif, tapi
itu adalah judul, tidak masalah. Yang penting saya di sini bersyukur sebagai guru bahasa Jerman kalau mengikuti informasi-informasi, uraian-uraian tentang pelajaran berdiferensiasi yang ada sekarang, saya rasa teman-teman yang senior terutama masih akan bisa merefleksi, memflashback, mengingat-ingat kembali, ternyata kita semua sudah kenal istilah itu. Ya. Apakah Bapak Ibu bisa sedikit memberikan pada saya asosiasi? Kita punya asosiogram kan dalam bahasa Jerman. Tolong ketik satu dua kata yang Anda ingat begitu begitu mendengar kata pembelajaran berdiferensiasi. Silakan, tolong di chat. Spontan, satu dua kata. Saya ingin lihat. Ada yang bisa ketik di chat atau di blog chatnya? Sudah beberapa banyak menuliskan Bu Eka. Ada kinestetik, variatif, stasiun lernen, konten, diferensiasi Mhm, proses, konten mhm, produk, menyesuaikan, mhm, sesuai mhm, kemampuan, lernen mit alle Sinnen, siswa mhm, beragam, audio, kebutuhan mhm. murid. Ya, terima kasih. Ya, terlihat di sini bahwa teman-teman semuanya sangat mengenal informasi-informasi tentang berdiferensiasi. Kalau kita ingat, dalam bahasa Jerman kita sudah mengenal juga dari dulu. Ya, jadi bukan baru sekarang, tapi kita sudah mengenal yang namanya Binnendifferenzierung. Lalu ada juga Differenziertes Lernen. Ya. Dan itu semua adalah bagian atau istilah yang dulu kita pakai, yang sekarang menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mempelajari informasi-informasi terbaru, saya teringat akan satu metode yang dulu selalu kita pakai kalau menggali informasi dalam membaca misalnya, atau dalam satu bidang. Mungkin ada yang masih ingat istilah W-Fragen, ya, W-Fragen. Coba diketik Ingat. apa saja W-Fragen yang kita tahu, yang bisa kita pakai di sini. Silakan. Yoga tolong dibantu ya. W-Fragen. Iya, sudah menuliskan. Ini Bu Herlia udah dirapel. Was, where, who, warum, where, was, where, warum, where, woher, wo, was, where, wohin, wie lange, where, was, wie, wo, Oke, wohin, prima. Danke. Ya. welche. Ya, So, also, ya. senang sekali ya ternyata W-Fragen itu selalu kita kenal baik sebagai W-Fragen dalam berbahasa Jerman, tapi kita juga mengenal W-Fragen yang kita pakai dalam peningkatan strategi membaca. Mungkin semua ingat ya, dulu dalam strategi membaca, kita ingat ada wer, was, wann, wo, warum, wie, wozu. Ya. Kalau kita perhatikan, ternyata W-Fragen ini juga bisa kita pakai untuk membuat kita menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih untuk mengingatkan kita supaya lebih mudah ya membuat perencanaan pelajaran. Kalau where tentunya kita ingat akan siswa ya, siapa. Karena sasaran kelompok belajar atau tujuan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah siswa. Mereka mempunyai peran utama ya. Kita harus mengenal siswa kaitannya dengan where. Where tentunya nantinya akan beralih ke when atau wem atau von wem ya, kaitannya dengan siswa dan kita sebagai guru. Lalu ada was. Kalau kita mengenal where, yang tentunya di sini terlihat berdiferensiasi siapa where itu, tentunya kita bisa menentukan was sollen Sie lernen. Apa kaitannya dengan diferensiasi konten, ya, apa sesuai dengan where, sesuai dengan siapa siswanya.
Dan kalau sudah mengenal kompetensi siswanya, kita juga akan menentukan kapan kita menyajikan materi yang mana. Di sini kesiapan siswa kita lihat. Ya, kita lihat kesiapan siswa sesuai dengan salah satu aspek dalam kebutuhan belajar murid. Ya. Lalu ada wo terlepas dari suasana kelas, belajar itu bisa di mana saja. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan di luar dalam ruangan atau di luar ruangan dalam belajar sesuai dengan materi, sesuai dengan ruang lingkup, sesuai dengan siswa kita. Lalu ada warum. Warum, kalau siswa kita tahu apa dan mengapa dia belajar sesuatu, tentu akan meningkatkan motivasi. Ya, kita kembali pada salah satu unsur dalam kebutuhan belajar, yaitu minat dan profil belajar di sini dapat diperhatikan. Dan semua itu mengacu kepada Dengan pengenalan yang lebih baik, kita akan bisa menentukan bagaimana kita akan mengajar materi yang mana dan kepada siapa. Ya, kita lihat keterkaitannya. Dan tentunya semua itu membawa kita kepada tujuan. Tujuan pembelajarannya apa? Apa yang ingin kita capai? Di sini kita akan melihat juga mungkin diferensiasi produk. Jadi kita tidak harus menyamaratakan semua siswa, dan itu sudah kita laksanakan dari dulu. Ya, kita dari dulu juga sudah memperhatikan gaya belajar siswa, apakah dia visual, auditif, atau kinestetik. Ya, tapi biasanya bergabung. Tapi kalau kita perhatikan materi-materi bahasa Jerman dalam semua paket pembelajaran, memperhatikan itu semua, tinggal kita sebagai guru yang memanfaatkan yang mana pada saat kapan. Tapi saya senang saya teringat akan W-Fragen ini karena saya merasa terbantu dalam mengenali langkah-langkah yang harus dilakukan dan mungkin memberi pilihan-pilihan dalam nanti diferensiasi produknya, apa saja yang harus dihasilkan. Tidak harus semuanya sama menghasilkan satu hasil, ya. Dan dalam prosesnya juga kita akan bisa melihat apa saja. Ya. Jadi saya sungguh senang sekali bahwa hari ini teman-teman dari BGP Banten sudah menyiapkan forum sehingga kita bisa lebih siap untuk melangkah maju. Dan saya senang juga kepada ketiga teman-teman yang hari ini menjadi narasumber, menjadi pemateri. Semangat berbaginya patut diacungi jempol, dan semoga yang lain juga nanti pada gilirannya akan ikut aktif, sehingga guru penggerak akan semakin aktif, semakin maju, dan dengan berbagi kita akan belajar dari satu sama lain. Jadi semoga sukses untuk semuanya, semoga acara ini membawa manfaat bagi semuanya, dan semoga contoh-contoh yang nanti diberikan dapat diadaptasikan, dapat menjadi inspirasi dalam proses belajar mengajar di tempat masing-masing. Terima kasih. Pilar Volk. Oke, Dankeschön Ibu Eka. Terima kasih atas sambutannya dan beberapa juga refresh untuk kita semua. Diingatkan ya bagaimana kita tentunya harus meningkatkan profesionalisme kita. Baik Bapak Ibu, kita akan melangkah ke kegiatan selanjutnya, tapi izinkan saya berpantun lebih dahulu. Kalau lari, pastilah ada yang selalu dikejar. Tentunya untuk sampai pada tujuan. Marilah kita Cakep. bersama-sama belajar bagaimana diferensiasi dalam bahasa Jerman. Oke, Cakep. baik Bapak Ibu. Untuk itu kita mulai dari narasumber yang pertama. Yang pertama ada Pak Dotman, Pak Dotman Golden SPD. Beliau bertugas di SMA Katolik Ricci 2 Bintaro, Tangerang Selatan. Ini orang Banten. Lanjutnya pengalaman bertugas dari mulai 2014 sampai sekarang. Beliau adalah alumni dari Unimed tahun 2014 dan
Dan kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama, kita simak bersama dengan judul pembelajaran terdiferensiasi, kombinasi joyful dan discovery learning. Silahkan untuk Pak Dortman, waktunya kami persilahkan dan nanti dilanjutkan untuk narasumber yang kedua dan ketiga. Monggo. Baik, Titik. terima kasih Pro Yoga, Pro Eka. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mas On, sini dulu kamu. Baik, terima kasih. Selamat Jelas. pagi sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Di sini sebenarnya saya hanya berbagi pengalaman saya yang sudah saya lakukan, bagaimana sependek pengetahuan saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas saya. Izinkan saya untuk share screen lebih dahulu. Bermain, mengerjakan kelemahan, membuat. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya sekarang mengajar di SMA Katolik Ricci 2 Bintaro. Saya mengajar kelas 10, 11, dan 12, meskipun sebenarnya di kurikulum Merdeka itu bahwa pembelajaran bahasa Jerman itu seharusnya itu di kelas 11, tapi di sekolah kami itu diberlakukan dari kelas 10. Baik, Bapak Ibu, yang akan saya sharingkan yang pertama adalah perkenalan sudah dilakukan oleh Frau Yoga. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan Golden atau Hair Golden. Kemudian yang ingin saya bagikan yang pertama nanti saya membagikan pengetahuan pribadi saya berdasarkan referensi yang saya sering baca dan teman-teman rekan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya lakukan pembelajaran diferensiasi ini dengan menggunakan model joyful learning dan discovery learning sesuai dengan hasil pengamatan saya dan survei terhadap kemampuan dan gaya belajar peserta didik saya di kelas 10. Kemudian nanti saya akan menampilkan Bapak Ibu cuplikan berdurasi sekitar 4 menit tentang pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian di sesi terakhir nanti kami sangat mengharapkan Bapak Ibu berbagi pendapat juga, kemudian memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki proses pembelajaran yang saya bagikan pagi ini. Nah, kalau tadi Frau Eka sudah mengawali sebenarnya ya, apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan di chatroom. Ingin saya tambahkan sedikit pengalaman saya adalah pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bahwa yang pertama kita lakukan, kita mengenal karakteristik peserta didik kita sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu dari sana kita beranjak untuk memberikan rencana pembelajaran dan juga materi yang nanti materinya itu bisa dari proses, kemudian juga dari produk dan juga dari produk yang akan kita lakukan di pembelajaran tersebut. Dan saya sangat yakin sebenarnya bahwa Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah melakukan itu di setiap pembelajaran bahasa Jerman. Kemudian identitas pembelajaran yang nanti ada di video saya Bapak Ibu, yang pertama subjek pembelajarannya adalah kelas 10.1, jumlahnya 25 peserta didik. Kemudian saya menggunakan buku Beste Freunde A11, kemudian pembelajaran ini masuk ke fase F. Kemudian bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya tampilkan nanti di video itu ada konten, ada proses, dan juga ada produk. Kemudian capaian pembelajaran yang nanti yang ada di video saya adalah membaca dan menyimak. Lalu Bapak Ibu dan teman-teman semua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ada 3 kriteria sebenarnya yang sudah saya lakukan di pembelajaran sebelumnya. Jadi ini termasuk adalah kategori kriteria prasyarat. Artinya sebelum nanti kita melanjutkan ke tujuan pembelajaran berikutnya bahwa kita harus memastikan anak-anak telah memahami ketiga kriteria ketercapaian pembelajaran berikut. Yang pertama, peserta didik mampu memberi dan merespons ketika bertemu, berpisah, dan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua adalah peserta didik melafalkan alfabet dan mengejak kata dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan nama, hari, bulan, musim, dan warna. Jadi artinya di sini adalah ketika ada
salah satu atau salah dua peserta didik kita yang mungkin belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini, jadi kita harus memberikan pembelajaran remedial materi atau pengajaran untuk memastikan mereka menuntaskan kriteria ketercapaian pembelajaran ini untuk mengikuti pembelajaran yang berikutnya. Nah, nanti yang di video Bapak Ibu itu adalah peserta didik mampu berhitung, menjumlah, mengurang, mengali, dan membagi dengan angka 0 dan 20. Artinya bahwa masih saya batasi bahwa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran itu adalah angka 0 dan 20 saja. Kemudian kompetensi sosio-emosional yang baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Kompetensi sosio-emosional yang saya munculkan di video dan saya lakukan penilaiannya adalah yang pertama kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian manajemen waktu, dan juga yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, ini tidak harus kita lakukan sebenarnya bersamaan atau selalu harus berempat kompetensi ini, tetapi Bapak Ibu bisa memilih salah satu yang mungkin yang ingin Bapak Ibu highlight atau yang ingin Bapak Ibu perlihat goals-nya untuk di pembelajaran Bapak Ibu. Ketepatan saja di pembelajaran saya kali ini keempatnya itu memang sengaja saya munculkan di Discovery Learning ini. Kemudian model dan media yang akan saya lakukan yang pertama Bapak Ibu Discovery Learning, kemudian Joyful Learning. Saya selalu menganut dan sangat suka sekali dengan Joyful Learning ini karena menurut saya ketika peserta didik kita itu senang dalam belajar, senang memulai pembelajaran, maka di situ kita akan lebih mudah untuk mentransfer dan juga memfasilitasi saat pembelajaran di kelas kita masing-masing. Pastinya memang harus kita pastikan bahwa pembelajaran yang menyenangkan tanpa bermakna itu juga perlu kita garis bawahi. Jadi tidak hanya senangnya saja, tetapi juga kita pastikan bahwa pembelajaran itu senang dan memiliki makna. Yang nanti itu bisa kita lihat dari hasilnya. Apakah dari hasil tesnya mereka atau hasil penilaian dirinya mereka atau juga nanti di penilaian-penilaian yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, interaktif pembelajaran yang saya gunakan di kelas menggunakan learning management system, yaitu saat ini kami menggunakan psikologi dan juga Socrates. Kemudian saya sedikit menyinggung sebentar Bapak Ibu, Discovery Learning ini adalah ada 6 proses utama yang harus terlihat di pembelajaran kita dan langkah yang harus memang seharusnya kita urutkan dan kita lakukan. Yang pertama adalah stimulasi. Jadi di dalam pembelajaran selalu di awal pembelajaran kita kasih stimulus dulu ke peserta didik supaya mereka tahu apa sih sebenarnya yang akan mereka lakukan. Kemudian pengalaman apa yang sebenarnya sudah didapatkan sesuai dengan temanya dan rencana apa yang akan dilakukan untuk berikutnya. Kemudian problem statement, kemudian data collection, kemudian data processing, verification, dan generalization. Nah, nanti Bapak Ibu ini mungkin akan terlihat, semoga terlihat di video yang sudah saya siapkan nantinya. Kemudian Joyful Learning ini, Bapak Ibu, sebenarnya model Joyful Learning ini bukan tidak ada langkah atau urutan yang pasti sebenarnya ya, tapi Joyful Learning ini adalah mengcover bahwa pembelajaran itu kita usahakan adalah menyenangkan dan juga bermakna. Nah, untuk mengcover itu, maka di dalam pembelajaran itu selalu saya pastikan ada yang namanya ice breaking. Banyak sekali platform atau media yang bisa kita gunakan untuk membangun semangat dan motivasi belajar mereka melalui gerakan. Kemudian saya selalu menggunakan lempar bola dan sebagainya. Kemudian melakukan apresiasi sekecil dan sesederhana apapun apresiasi yang kita berikan Bapak Ibu, saya yakin itu akan bermakna bagi peserta didik. Kemudian kita lakukan juga konfirmasi. Konfirmasi ini sangat diperlukan sekali ketika misalnya peserta didik tersebut mengalami kesulitan, kemudian atau mungkin dia mengalami kesulitan belajar dan sebagainya. Jadi perlu kita konfirmasi ke peserta didik tersebut melalui platform-platform ataupun kita bisa bertanya langsung kesulitan apa yang dia miliki dan sebagainya. Baik, kemudian di awal pembelajaran Bapak Ibu
Yes, benar banget. Ini adalah sangat simpel sekali, tapi saya pun kadang terlupa melakukannya. Jadi yang pertama adalah kita selalu memberikan salam kepada peserta didik, kemudian presensi. Presensi ini adalah membantu kita untuk mengingat nama peserta didik. Dalam psikologi bahwa ketika kita mengingat nama seseorang, maka itu tandanya kita sudah membangun apa ya? Interaksi secara batinia dan juga interaksi sosial. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin kita tidak lupa dengan nama peserta didik kita ketika kita sudah bertemu dengan mereka mungkin 2 atau 3 kali gitu. Jadi presensi ini wajib kita lakukan meskipun mungkin uh, hanya mengulang hal-hal yang sama gitu. Kemudian yang kedua adalah kilas balik materi. Kilas balik materi ini sangat diperlukan Bapak Ibu untuk merespon kembali atau menstimulus kembali bagaimana pengetahuan kita sebelumnya dan kita kaitkan ke pengetahuan yang akan kita lakukan di yang sekarang atau di pembelajaran yang sekarang. Artinya sebelum memasuki plan atau goals kita di pembelajaran, maka kita harus tarik mundur dulu, flashback lebih dahulu dari pembelajaran dan materi yang sebelumnya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 hal penting yang harus kita lakukan sebelum kita memilih metode, media, atau apapun yang kita gunakan untuk membuat pembelajaran kita itu menjadi lebih baik dan menarik. Yang pertama kita lakukan adalah asesmen diagnostik. Ini sangat perlu sekali supaya kita lebih lebih sensitif untuk memilih model pembelajaran yang mungkin mengcover dari setiap gaya belajar ataupun minat peserta didik yang ada di kelas. Nah, Bapak Ibu, diagnostik ini bisa dilakukan dengan wawancara sederhana secara langsung ke peserta didik atau juga boleh juga secara general dengan menggunakan misalnya Gform atau mungkin platform yang lainnya. Nah, kemudian diagnostik ini Bapak Ibu kita lakukan secara berkala. Artinya tidak hanya kita lakukan di awal pembelajaran, tetapi juga kita buat secara berkala. Misalnya setelah pembelajaran pertama, lalu pembelajaran ketiga dan keempat. Ini nanti memungkinkan kita untuk melihat apakah gaya belajar peserta didik ini berubah-ubah ataupun konsen dan sebagainya. Itu nanti melihat dan membantu kita memvalidasi dan memilih dan menentukan nantinya untuk metode-metode yang akan kita lakukan. Kemudian formatif, kemudian sumatif. Nah, untuk formatif ini Bapak Ibu kita lakukan di setiap submateri dalam satu bab. Jadi kita pastikan baik itu lisan, tulisan, ataupun dan sebagainya itu kita lakukan sebelum nanti setelah akhir bab kita melakukan misalnya tes sumatif. Selanjutnya, Bapak Ibu, di penutupan ada 4 hal yang harus kita pastikan ada di dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah kesimpulan, kemudian yang kedua adalah evaluasi dan refleksi. Nah, di refleksi ini Bapak Ibu nanti akan sangat terlihat sekali bagaimana perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran tersebut. Dan saya selalu meminta kepada anak-anak adalah jangan ragu untuk menyampaikan apapun perasaanmu, silahkan tuliskan. Artinya begini, jadi saya punya pengalaman Bapak Ibu, ketika saya tanyakan kepada peserta didik secara langsung, mereka menuliskan, bagus Pak, pembelajarannya menarik, kemudian saya mengerti dan sebagainya gitu. Tapi ketika di hasil tes itu ternyata berbeda gitu. Artinya kadang mereka agak sungkan menyampaikan apa yang dia rasakan karena kita sebagai guru. Jadi kita pastikan bahwa kita sebagai pendidik dan juga peserta didik adalah sama-sama saling belajar dan setara dalam hal perasaan. Jadi selalu kita pastikan anak-anak itu percaya diri untuk menyampaikan perasaannya sebagai bahan refleksinya di dalam pembelajaran. Misalnya, membosankankah atau mungkin tidak mengerti sama sekali atau hal sebagainya. Dan itu sangat perlu sekali supaya kita bisa memperbaiki kualitas pembelajaran kita berikutnya. Termasuk sebenarnya ketika peserta didik itu berani mengatakan bahwa yang pertama dia lakukan adalah dia menolong dirinya sendiri supaya kita tahu sebagai pengajar hal apa saja yang perlu kita bantu atau kita lakukan kepada dia. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ada rencana perbaikan. Nah, jadi misalnya saya punya pengalaman 1 kali mengajar, saya pikir
pembelajaran yang saya lakukan ini itu sangat menarik sekali sesuai pengamatan saya gitu. Tapi ternyata hasil dari refleksi dan juga evaluasi anak-anak, mereka ternyata bisa berbeda menerimanya gitu. Jadi kita pastikan di setiap pembelajaran itu ada rencana perbaikan gitu. Mohon Jadi maaf, 5 misalnya, menit lagi, Pak Golden. baik, terima kasih Ibu sudah diingatkan. Kalau begitu saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, saya akan share videonya saja. Semoga video ini mengakumulasikan dari apa yang saya jelaskan dan saya persilahkan dan perkenankan Bapak Ibu nanti sekiranya ada kritikan dan saran yang sangat membangun untuk apa yang materi yang saya jelaskan dan juga video yang akan saya bagikan supaya kita juga sama-sama saling belajar. Sebentar, saya bagikan. Danke dir, Kenneth. Oke, dan itu Iran ya. Oke, danke dir, Laurencia. Oke, danke dir, Marcelino. Oke, danke. Hans, Vinta, Frühling. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen auch, ja. Ja, das ist, kann man dann, auf Wiedersehen, moin moin. Ya, apa tema dari Bapak? Atau buka sekarang? Silakan buka. Masih siap. I don't know about you, but you make me crazy. Never got your name, but you got me begging. I don't know about you, you like to pick and choose, make it all about you. But take it all if you want, take it. Lihat Alex coba. Sip, noise. Oke, good. Is that risky? Benar? Yakin? Yakin. Oke, give applause. Give applause. Give applause. Give applause. Sexting. Sexting. Apakah pakai S atau no S? Dari itu satu yang keingat dia. Oke, Sebastian next. Cards on the table, your turn to play. We can't turn feel the same. Could have had everything, but you had to go and mess it all up. Whatever you want me to do, yeah, you know that you're making me feel this way, like I'm the one to blame. Nah. Oke, bis next the word choose. Tuesday.
Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sharingkan di pagi hari ini. Saya sangat mengharapkan nanti di sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa memberikan kritik dan saran yang sangat membangun di dalam pembelajaran supaya kualitas pembelajaran kita masing-masing di sekolah kita masing-masing juga bisa saling membangun dan juga kita pastikan bahwa pembelajaran bahasa Jerman akan selalu tetap eksis terutama di sekolah-sekolah di Indonesia. Demikian dari saya, Bapak Ibu, saya kembalikan ke Frau Yoga. Oke, baik. Terima kasih Pak Golden. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Golden, Bapak Ibu. Ya, untuk narasumber yang kedua adalah Bapak AA Sukma Umaran, SPD MPD. Beliau bertugas di SMA 4 Tasikmalaya. Beliau alumni UPI tahun 2008 dan melanjutkan S2 jurusan Administrasi Pendidikan tahun 2022. Nah, kita akan mendengarkan bersama tentang pembelajaran terdiferensiasi bagi pembelajar pemula bahasa Jerman. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan langsung Pak AA. Baik, terima kasih Ibu Yoga. Mohon maaf sudah cukup jelas suara saya. Jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada BBGP PGP Banten karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di pagi hari yang cerah ini. Dan juga mohon maaf bagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin banyak sekali yang barangkali lebih ilmunya daripada saya. Ada Bapak Ibu guru dosen, kemudian juga ada Bapak Ibu guru dari guru penggerak, pengajar praktik, ataupun bahkan mungkin fasilitator. Saya hanya ingin membagikan sedikit pengetahuan ataupun apa yang telah saya lakukan di sekolah di SMA Negeri 4 Tasikmalaya begitu. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Tidak ada ya Pak ya? Baik. Tema saya pada pagi hari ini adalah pembelajaran terdiferensiasi bagi pembelajar pemula bahasa Jerman. Eh, yang pertama barangkali yang ingin saya sampaikan adalah temanya di kelas 11, tema identitas diri. Karena memang di sekolah saya, bahasa Jerman dimulai di kelas 11. Kami sudah melaksanakan kurikulum merdeka sejak 2022. Dan sekarang sudah mungkin tahun ketiga kami melaksanakan kurikulum merdeka. Sebelum dilanjutkan, saya ingin sedikit membahas tentang miskonsepsi mengenai teori diferensiasi. Teori diferensiasi ini diantaranya adalah gaya belajar VARK atau visual, audio, reading, writing, dan kinestetik yang disampaikan oleh Neil Fleming di tahun 1987. Yang ternyata setelah banyak sekali penelitian terbaru dari 2010, kemudian 2017 dan 2019, itu dinyatakan sebagai pseudoscience atau sains yang memang masih lemah secara teoretis. Artinya, gaya belajar yang kita ketahui selama ini, visual, audio, auditori, kemudian read, write, dan kinestetik ini, memang secara fondasi keilmuan masih lemah secara teori atau secara pembuktiannya belum terbukti secara ilmiah. Tapi apakah Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan ini sebagai preferensi? Silakan saja, karena sebetulnya yang saya perhatikan kecenderungan anak untuk menyukai pembelajaran secara visual, secara audio, ataupun kinestetik itu tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau pemerolehan keilmuan peserta didik tersebut gitu. Itu hanya sebagai preferensi ataupun bahkan habituasi kebiasaan dari anak sehingga anak tersebut itu bisa menyukai salah satunya. Sebagai contoh, saya contohkan apabila di pelajaran olahraga, misalkan kalau ada peserta didik yang memiliki kecenderungan visual, dia tidak akan mahir bermain basket hanya dengan melihat video-video saja begitu. Ataupun sebaliknya ketika dalam bahasa Jerman, contohnya misalkan ada sprechen, kita berbicara,
itu tidak akan bisa dipelajari atau tidak akan bisa dikuasai hanya dengan membaca gitu. Oleh karena itu kita bisa memfasilitasi seluruh preferensi belajar siswa itu dengan daya kemampuan kita. Apapun itu yang bisa kita share, kita berikan, kemudian biarkan mereka yang memiliki kemampuan untuk memilih mana yang akan mereka pelajari terlebih dahulu, tetapi saya kira semuanya juga dapat membantu dalam meningkatkan kompetensi peserta didik tersebut. Itu barangkali miskonsepsi dari pembelajaran ataupun dari gaya belajar. Karena gaya belajar ini di modul guru penggerak juga memang masih muncul dan dengan demikian saya anggap ini satu hal yang barangkali dalam tanda kutip penting tetapi tidak menjadi sebuah acuan bagi kita sebagai guru untuk mengajarkan kepada siswa hanya dengan salah satu di antaranya saja. Kita harus semuanya dari visualnya, auralnya, read, write, dan kinestetiknya itu semuanya diberikan atau disampaikan kepada peserta didik. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat di kolom komentar barangkali harapan Bapak Ibu semua terhadap peserta didiknya seperti apa. Boleh dituliskan di kolom komentarnya apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semua kepada para peserta didiknya. Sedikit saja mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu terhadap peserta didik? Semua pada mengerti materi saya, baik. Ada lagi barangkali? Dapat memanfaatkan yang dipelajari, pembelajaran yang menyenangkan, bisa menerima materi dengan mudah, mengikuti kelas saya, PD dapat berkembang dan peserta didik dan dapat berkembang dan berproses setiap hari dan enjoy dengan pembelajaran. Baik, kenapa saya lontarkan pertanyaan seperti itu? Karena ekspektasi guru itu akan mempengaruhi terhadap terhadap peningkatan kompetensi siswa. Artinya begini Bapak Ibu, ketika guru memiliki ekspektasi yang tinggi, dia akan tentunya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Tetapi juga ada hal yang harus disadari bahwa dalam satu kelas tersebut, barangkali dalam tanda kutip tidak semua peserta didik itu menyukai atau memiliki keinginan untuk belajar bahasa Jerman. Oleh karena itu, kita juga harus memahami, menyadari sebagaimana tuntutan dari kurikulum Merdeka bahwa peserta didik diberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk memilih, kita juga harus memberikan kesempatan bagi siswa itu untuk dapat mencapai tingkatannya tertentu, tingkatannya sendiri, dia punya targetnya sendiri. Jadi tidak bisa kita memaksakan satu standar untuk dicapai oleh peserta didik tersebut, begitu Bapak Ibu. Karena apa yang terjadi ketika kita terlalu ekspektasinya terlalu tinggi, kemudian kita nge-push terlalu berat kepada anak, peserta didik, yang pertama mungkin bisa jadi stres, kemudian kita juga sebagai gurunya, kita akan menjadi beban pikiran yang lumayan berat, begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, mungkin kita harus memilah dan memilih, kita fokus di bagian yang mana. Peserta didik yang memang memiliki kemampuan lebih dari rata-rata, itu harus lebih kita perhatikan dalam tanda kutip, untuk pemberian materi yang lebih berbobot. Tetapi di sisi lain, standar-standar yang siswa peserta didik yang memiliki kemampuan rendah atau bahkan mungkin tidak memiliki motivasi tinggi untuk belajar bahasa Jerman, kita bisa stimulus dengan tugas-tugas berkelompok ataupun bahkan mungkin kita bisa stimulus dengan teknik-teknik tertentu seperti memperlihatkan video dan lain sebagainya sehingga motivasi mereka kembali meningkat, begitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Untuk pemerolehan materi, yang pertama kita akan melakukan eksplorasi. Itu yang saya lakukan. Jadi tanpa buku, tanpa apapun saya masuk ke kelas. Saya tentunya bawa buku tetapi tidak saya pergunakan. Saya menuliskan satu kata Canon Lemon di papan tulis.
Kemudian para peserta didik itu dapat mengeksplorasi. Saya juga sedikit kaget dengan hasilnya karena memang setelah saya coba, Bapak Ibu juga bisa mencoba sendiri barangkali nanti. Silakan Bapak Ibu ketikkan Canon Learner di Google, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Dan banyak sekali materi yang bisa dipelajari oleh siswa, baik itu berupa video, berupa teks, ataupun berupa tayangan-tayangan, ataupun bahkan audio, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui, Gen Z ini generasi di mana mereka itu sangat fasih sekali dalam literasi digital. Literasi digital mereka sudah cukup baik, meskipun di beberapa sisi untuk literasi digital, etika digitalnya barangkali belum sampai pada tahap mereka bisa menguasai, tetapi untuk mencari dan dalam tanda kutip riset begitu, riset kecil-kecilan itu sudah bisa mereka lakukan dengan baik. Artinya ketika saya berikan, silakan kalian coba cari apa arti dari kata ini, yang mereka temukan itu bukan hanya artinya, tetapi banyak materi berkaitan dengan canon learning. Kemudian setelah itu saya tuliskan juga Stichwörter, nama Herkunft von Ort, Alter, dan Beruf, dan kemudian saya kelompokkan mereka di dalam satu kelompok, bisa dalam satu bangku ataupun 2 orang atau 4 orang. Silahkan coba cari bagaimana orang bertanya dan menjawab mengenai punkte-punkte ini atau Stichwörter di bawah ini. Nama Herkunft von Ort, Alter, dan Beruf. Dan hasilnya luar biasa sekali. Para peserta didik itu dapat merangkum apa yang mereka temukan di berbagai media sosial. Nah, dari sana kemudian kita coba gali lebih jauh lagi, baru saya berikan materi berupa blatter yang sudah sudah disusun sedemikian rupa, dan saya perlihatkan kepada mereka beberapa koreksi barangkali yang yang mereka lakukan salah, saya koreksi. Dan setelah itu saya masuk ke penugasan dan penilaian formatif. Opsi tugasnya saya berikan opsi juga kepada peserta didik, karena kita berbicara tentang diferensiasi, artinya secara proses dan secara produk itu juga harus mencerminkan kebebasan mereka dalam memilih apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka pelajari, dan bagaimana cara mereka mempelajarinya. Opsi tugas yang pertama adalah secara berkelompok. Mereka dapat menyusun dialog mengenai tema perkenalan diri, kemudian proses pelaporannya atau penilaiannya. Mereka bisa melakukan dialognya secara langsung ataupun membuat video dialog. Dan sama seperti tadi ketika melakukan proses eksplorasi, hasilnya juga luar biasa sekali. Yang saya perhatikan, para peserta didik itu melebihi ekspektasi saya sebagai seorang guru. Saya hanya berpendapat atau saya hanya mengira mereka akan membuat video yang biasa saja, tetapi ternyata mereka buat sedemikian rupa dengan subtitle, kemudian dengan pembukaan dan lain sebagainya, itu luar biasa sekali. Kemudian opsi tugas yang kedua secara individu, yang pertama itu membuat poster atau dapat juga membuat video perkenalan diri. Artinya Bapak Ibu sekalian, para peserta didik ini diberikan kebebasan, silakan pilih apa yang akan kalian buat. Apakah ingin melakukan dialog secara langsung boleh, membuat video dialog 2 orang juga boleh. Atau kalian ingin secara individu membuat poster juga silakan. Atau membuat video perkenalan diri sendiri juga silakan. Dan ini beberapa hasil pekerjaan siswa yang saya nilai cukup layak atau cukup baik untuk ditampilkan. Saya tidak mewajibkan untuk melampirkan foto di situ, tetapi hasilnya luar biasa sekali. Bahkan mereka dapat Bapak Ibu lihat di sini, mereka menuliskan juga idol atau tokoh-tokoh yang menjadi idaman mereka. Atau mereka menampilkan foto mereka ketika waktu masih kecil, menampilkan foto ibu mereka, ataupun bahkan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam keseharian mereka. Itu sangat luar biasa sekali. Dan ini saya pikir dapat juga memancing kreativitas dari peserta didik. Sehingga peserta didik tersebut itu bisa lebih jauh mengeksplorasi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ingin pelajari, dan lain sebagainya.
Kemudian mohon izin juga sedikit saya ingin membagikan 4 menit video. lagi. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin membagikan juga video tentang eh, perkenalan diri yang peserta didik saya buat. Halo, ich bin Srikandi Putrawiku, komme aus Indonesia. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin Schülerin und gehe in die Klasse 11. Ich liebe Schwimmen und ich mag auch Häkeln. Das ist alles. Ciao, ciao. Halo. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Hasil pekerjaan dari peserta didik saya. Dan sedikit itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya tahu tidak banyak, tetapi mudah-mudahan dapat memberikan insight ataupun bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan atau dalam memandu pembelajaran bahasa Jerman khususnya bagi pemula begitu. Karena bagi pemula ini kita tidak bisa melakukan eh, diagnostik awal. Diagnostik awal pembelajaran kita tidak memiliki pengetahuan awal dari siswa mengenai bahasa Jerman khususnya. Kalau pengetahuan secara umum tentang negara Jerman, tentang produk-produk apa saja ataupun apa saja yang terkenal dari negara Jerman, mungkin mereka masih bisa menjawab. Tetapi kalau berbicara bahasa Jerman, tentunya mereka tidak memiliki pengetahuan awal. Oleh karena itu, di awal sekali yang saya lakukan adalah meningkatkan terlebih dahulu motivasi mereka dengan memberikan mereka keleluasaan atau kebebasan untuk berekspresi, untuk mengekspresikan diri, untuk mencari ataupun untuk menyusun apa yang ingin mereka lakukan ataupun kegiatan apa saja yang ingin mereka sampaikan atau perlihatkan kepada saya sebagai seorang guru. Baik, itu saja Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan, masukan dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikan aplaus untuk Pak AA ya. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Yang ketiga adalah Ibu Wuri Elsawati SPD. Beliau bertugas di SMA Negeri 51 Jakarta. Beliau bertugas mulai dari 2006 sampai dengan sekarang. Beliau adalah alumni UNJ tahun 2006 dan judul yang diberikan untuk kita semua adalah pembelajaran terdiferensiasi yang menarik dan interaktif. Silahkan Bu Wuri, langsung saja. Baik, terima kasih Bu Yoga untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schönen guten Morgen, Bapak Ibu hebat semuanya. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada BGP Banten yang sudah memberikan kesempatan untuk kami berbagi tentang pembelajaran terdiferensiasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan semangat serta bahagia ya. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, tampil bagus. Ya, untuk hari ini saya izin untuk sedikit berbagi pengalaman ya tentang pengajaran yang saya pernah lakukan, yaitu terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi yang interaktif dan menarik. Saya adalah Wuri Elsawati, saya mengajar di SMA Negeri 51 Jakarta sekarang ini. Ya, sekarang ini yang ingin saya bagi adalah tentang pengalaman saya dengan tema Variant und Reise, yaitu materinya tentang teks deskriptif. Jadi itu merupakan elemennya membaca ya, dan levelnya adalah A2.
Di sini saya lebih fokus kepada pembelajaran terdiferensiasi proses, yaitu memanfaatkan audio, gambar, dan gerakan dalam kegiatan pembelajaran. Uh, ini adalah awal dari kegiatan pembelajarannya. Di sini saya menggunakan audio untuk for vision activity. Jadi di sini saya menyiapkan audio dan saya meminta siswa untuk menebak suara apakah ini gitu. Jadi tanpa ada gambar, hanya audio saja. Ya, misalkan ini saya putarkan. Nah, di sini anak-anak menebak itu suara kereta Frau gitu. Mereka menebaknya dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada juga misalkan ini ada suara ombak. Suaranya double. Dan beberapa suara yang lain. Nah, setelah saya memperdengarkan suara-suara tersebut, saya meminta siswa untuk mengaitkan. Menurut kalian tema yang akan kita pelajari apa? Jadi sebelumnya saya tidak menyebutkan tema yang akan dipelajari, tapi saya justru meminta siswa untuk menyimpulkan tema yang dipelajari berdasarkan dari audio yang mereka perdengarkan. Dan biasanya mereka langsung menangkap bahwa itu adalah tentang wisata gitu. Dan mereka senang sekali gitu disuruh menebak suara-suara ini. Oke. Nah, setelah mereka menyimpulkan temanya dan saya tampilkan temanya itu dalam bahasa Jerman. Setelah siswa tahu apa itu temanya, saya sampaikan di kegiatan pembelajaran ini apa yang akan kita capai gitu. Jadi saya sampaikan capaian pembelajarannya dan juga tujuan pembelajarannya. Jadi siswa bisa membayangkan apa yang akan dilakukan selama berapa jam pelajaran ke depan. Nah, kemudian saya masuk lagi ke tema. Di sini saya meminta siswa atau membuat apa namanya asosiogram, tapi ini yang sederhana ya. Jadi kira-kira apa sih yang akan kita bahas dalam tema wisata? Nah, itu mereka menyebutkan bahasa Indonesianya, kemudian saya tampilkan dalam bahasa Jermannya, yaitu tujuan wisatanya, kemudian alat transportasi, kemudian ada mereka bisa menginap di mana ketika berwisata gitu, kemudian dan juga aktivitas yang dilakukan. Nah, tadi kan yang dipelajari itu tentang teks deskriptif ya. Nah, untuk membekali mereka supaya nanti mereka bisa memahami teks, langkah yang berikutnya adalah saya memberikan kosakata. Di sini saya berikan, kalau tadi dengan audio, kali ini saya menggunakan bantuan gambar dan pasangan kosakatanya. Tetapi di sini saya tidak langsung memasangkan, tapi saya meminta siswa mungkin ada beberapa kosakata yang mirip dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lain gitu. Jadi mereka menebak dulu kira-kira mana yang mirip dengan bahasa yang lain. Nah, itu mereka pasangkan dulu. Nah, selebihnya yang memang agak sulit itu baru saya sampaikan. Ini bisa aja secara lisan ya. Ini ada. Jadi semua tentang kosakatanya saya berikan. Ini untuk Verkeers Mittel, tapi sebenarnya kosakatanya banyak, tapi saya hanya ambil satu slide dari masing-masing apa namanya jenis kosakatanya. Nah, atau bisa juga anak itu memindahkan dari laptop saya, kosakatanya dipindahkan ke gambar yang tepat gitu, selain dengan lisan. Jadi beberapa siswa ada yang bergerak maju ke depan gitu, tidak hanya duduk di tempat. Nah, kemudian sebelum masuk ke teks, saya menyampaikan itu tema teksnya apa, yaitu tentang Auffahrtour in Mecklenburg-Vorpommern. Ini saya ambil teksnya dari buku Kontakte Deutsch Extra. Sebelum sampai di teks, saya
sedikit memberi apa ya bayangan di mana sih Mecklenburg-Vorpommern gitu, supaya mereka lebih antusias lagi. Saya kasih lihat petanya juga kota dari Mecklenburg-Vorpommern. Nah, di sini kami mulai masuk ke dalam teks, kemudian kami membahas apa isi teks ini gitu, secara apa ya, secara umum. Setelah itu kami masuk ke dalam latihan setelah mereka, saya pastikan mereka paham gitu isi teksnya. Di sini latihan yang pertama saya gunakan gerakan, yaitu untuk menentukan benar atau salah pernyataan yang saya sebutkan. Tapi sebelum saya sebutkan, memang di latihan itu sudah ada, tapi kalimat-kalimat yang harus ditentukan benar atau salahnya sudah ada, sudah diberikan. Tapi memang saya belum beritahu nanti akan pakai gerakan. Jadi pada saat pembahasan ini baru saya beritahu kita akan bahas ini pakai gerakan. Nah, ini gerakannya bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Dan ide pakai gerakan ini tuh waktu itu karena waktu pembelajaran daring ya, waktu itu kan di sekolah saya itu harus sinkronus melalui Zoom. Jadi siswa yang aktif itu paling hanya beberapa gitu, kadang paling banyak sekitar 10% gitu yang aktif menjawab gitu. Jadi ini gimana ya caranya supaya hampir semua gitu, mayoritas siswa untuk aktif gitu. Jadi saya pakai gerakan supaya mereka semua on cam gitu. Jadi saya minta mereka buka untuk menentukan jawaban. Nah, ini gerakannya ini kalau yang benar saya suruh mereka gerakan sarang yang besar seperti ini. Ini kan salah satu gerakan yang anak-anak suka ya, Bapak Ibu, yang mereka senang lakukan gitu. Kemudian 4 menit pals. lagi, Bu Muri. Ya, Bisa 4 baik. menit lagi. Ya, baik Bu. Kemudian kalau yang false seperti ini. Nah, kemudian untuk di yang di latihan berikutnya, di sini siswa diminta memasangkan gambar. Sebenarnya sih menentukan isi pokok paragrafnya apa, tapi tidak saya tuliskan dalam kalimat, tapi dengan gambar. Di sini mereka pasangkan dengan gambar dan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian mereka akan presentasikan, dan ini masuk ke latihan berikutnya. Nah, ini menentukan jawaban yang tepat, A, B, atau C. Ini saya hanya pilih 3 karena gerakannya kalau terlalu banyak agak repot, jadi saya kasih pilihan jawabannya hanya 3. Seperti ini. Nah, ini dibahasnya bersama-sama, jadi semuanya ikut bergerak. Sama seperti yang tadi menentukan benar salah, juga mereka semuanya bergerak. Dan terakhir ini menyusun kalimat. Oke, kemudian ini masuk ke dalam refleksi, tapi sebelum refleksi ada juga evaluasi yang harus siswa kerjakan. Di sini refleksinya saya pakai emoticon ya, yang sederhana. Kemudian, nah, untuk rangkaian kegiatan pembelajaran itu bisa jadi tidak bisa 1 kali pertemuan ya, bisa 2 kali pertemuan, mungkin kurang lebih 5 JP ya Bapak Ibu, mungkin tergantung juga dengan input ya, input siswa di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketika ini ada 2 kali pertemuan, ini untuk persepsinya saya mengulang kosakata dari Reise, Chile, Verkehrsmittel itu, tapi dengan gerakan lagi, tapi gerakannya berbeda. Misalkan kalau saya sebutkan auto, nah itu gerakannya yang mana? Di sini ada 4 gerakan berbeda sesuai dengan kategori masing-masing. Seperti ini. Kalau gerakannya sih bisa divariasikan sama Bapak Ibu ya. Seperti apa gerakannya yang lebih mudah. Saya rasa cukup sampai di situ pengalaman saya dengan pembelajaran terdiferensiasi proses. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih Bu Wuri ya.
Bapak Ibu boleh berikan reaction ya, dan juga applause untuk Ibu Wuri. Oke, selanjutnya kita pada tahap tanya jawab. Saya berikan waktu 3 orang dulu yang akan bertanya. Boleh raise hand. Beberapa pertanyaan yang ada di ruang chat sudah dijawab, Bapak Ibu. Dan juga sambil menunggu ada daftar hadir. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kita tunggu untuk tanya jawabnya. Tidak nampak yang raise hand sebentar. Adakah yang mau bertanya? Saya cek dulu di yang raise hand. Atau sambil menunggu, tadi pertanyaannya ke Bu Wuri adalah aplikasi yang digunakan, Bu Wuri. Mungkin boleh dijelaskan. Tampilannya menarik ya. Silakan aplikasinya apa, ditemukan di mana, mungkin teman-teman ingin mengadaptasi. Iya, itu saya pakai PPT sebenarnya ya, Ibu. Kalau untuk yang memindahkan gambar itu saya pakainya ClassPoint. ClassPoint ini juga terintegrasi di PowerPoint. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu jawabannya. Jadi sambil sambil belajar lagi ya, apa itu kelas poin, di mana. Jawabannya sudah jelas kelas poin, tapi bagaimana menggunakannya? Oke. Oh, izin sedikit lagi Bu Yoga. Boleh, Mungkin tadi silakan. eh, apa kok bisa ya kata-katanya bergeser sendiri itu pakai animasi. Hmm, Tinggal pilih animasinya yang digerakkan sesuai dengan kemauan kita itu kalau nggak salah ada pilihannya di paling akhir. Kalau nggak salah hmm. namanya loop. Oke. Seperti itu. Boleh sambil dicatat-catat, nanti diuji coba. Atau nanti untuk pemateri berikutnya, bagaimana menggunakan kelas poin ya. Ya, sambil menunggu, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mumpung masih ada waktu 10 menit. Boleh untuk Pak Golden, Pak AA, atau Bu Wuri. Saya sambil mencari pertanyaan yang ada di ruang chat, takut ada yang belum terjawab. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin ketiga narasumber boleh memberikan satu statement di akhir untuk mengakhiri kegiatan ini, karena sepertinya sih sudah jelas. Tapi tadi permintaannya beberapa ada yang menuliskan boleh nggak modul ajarnya di-share gitu ya. Oke, silakan untuk closing statement boleh dimulai dari Pak Golden, lanjutnya nanti Pak AA dan Bu Ri.
Terima kasih, Frau Yoga. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Closing statement dari saya adalah terus semangat Bapak Ibu untuk belajar ya supaya kita selalu siap untuk memfasilitasi peserta didik kita di dalam kelas-kelas kita masing-masing, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat terpilih untuk memfasilitasi dan memajukan pendidikan di Indonesia, terutama dalam pembelajaran bahasa Jerman. Demikian dari saya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Golden. Silakan Pak AA untuk yang kedua. Baik, terima kasih Ibu Yoga. Bapak Ibu guru sekalian, barangkali closing statement dari saya ingin mengajak para Bapak Ibu guru ini untuk selalu bersifat adaptif karena perkembangan zaman ini sangat luar biasa sekali, sehingga mungkin kita sebagai guru juga harus bisa mengikuti perkembangan sehingga bisa menyediakan, bisa memfasilitasi kebutuhan para peserta didik kita, dan itu juga menjadi weak point atau titik lemah dari orang-orang Indonesia, khususnya barangkali secara umum, secara general tentunya tidak semuanya, tetapi salah satu kekurangan ataupun kelemahan orang Indonesia itu adalah menerima pembaruan itu, menerima sesuatu hal yang baru itu sangat sulit. Bahkan mungkin dengan program-program yang saking banyaknya dari pemerintah seperti guru penggerak dan lain sebagainya, banyak sekali guru yang memiliki pandangan negatif ataupun secara pesimis. Tetapi saya harapkan kita sebagai guru barangkali harus bersifat adaptif dan menerimanya sebagai sebuah perubahan untuk kita sebagai guru dapat belajar. Itu saja mungkin Ibu Yoga. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak AA. Dan terakhir Bu Wuri, silakan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Jadi kita sebagai pembelajar, sebagai yang memimpin pembelajaran, itu ada baiknya kita juga untuk tidak berhenti belajar supaya siswa dapat terus semangat belajar. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, nggak terasa kita sampai ke penghujung ya, 6 menit lagi kita harus tutup tentunya Zoom-nya ini. Bapak Ibu kita simak bersama bahwa pembelajaran diferensiasi ya tadi sudah didapatkan beberapa, ada 4 tentunya, ada konten, ada proses, ada produk, dan satunya adalah lingkungan belajar sendiri. Tetapi tadi betul tidak harus semuanya ada di dalam satu tatap muka. Tetapi mana yang memungkinkan, mana yang bisa kita efektifkan ya. Dan tadi beberapa aplikasi tentunya menunjang, ini bagian dari media yang tentu mudah-mudahan akan menginspirasi ya beberapa tadi dari tayangan-tayangan video para narasumber yang sudah dilakukan, menginspirasi Bapak Ibu gitu. Kenapa itu menjadi menarik ya? Kenapa anak-anak menjadi tertarik gitu? Oke. Dan saya setuju dengan yang dikatakan Pak AA adalah perubahan itu selalu terjadi. Guru harus selalu adaptif dengan itu. Karena kita adalah pembelajar, tidak hanya murid sendiri, tetapi kita sebagai guru juga adalah pembelajar. Jadi mari kita terus belajar, meningkatkan kompetensi kita, belajar memfasilitasi bagaimana kita menjadi fasilitator yang baik bagi murid kita, dan tentu saja menjadi inspirator bagi mereka untuk masa depannya. Oke, akhir kata saya tutup. Jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadir dan ada link WhatsApp untuk komunitas bahasa Jerman yang mungkin belum terdaftar di dalamnya. Ya, terus selalu aktif di dalam komunitas, kita akan belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bertugas dan sampai ketemu di webinar berikutnya. Tschüss.